Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Ya, berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak ini ya? Tahu apa bang? Pengacara si Dewa Panci ya mulai cakar-cakaran ya. Si Gopur yang akhir-akhir ini lebih aktif membela Panci dan kawan-kawan di berbagai media ya, di berbagai podcast, dipecat oleh si Tompel. Kapok, lanjutkan cakar-cakarannya ya. Sudah bisa ditebak. Ini adalah persoalan sentimen profesi. Sesama pengacara dan sama-sama membela klien yang sama. Mungkin saja ya, si Gopur ini dianggap terlalu menguasai panggung ya. Dan karena nggak dapat panggung, akhirnya si Tompel ngambek. Ya baguslah Pel, cakar saja Pel. Kalau perlu, si reptil karung itu juga cakar sekalian ya, biar pertunjukannya makin seru. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bincangan saya ke Bang Sangaji dulu. Bang Sangaji, apa benar Anda dipecat dari kubu Khozin CS dan tidak berhak untuk memberikan bantuan hukum ke Roy Suryo? Gini Mbak Vera ya, saya juga baru tahu ternyata saya dipecat oleh tim Taka ya, bersama rekan saya namanya Mbak Soraya. Tapi gini, Taka itu bukan organisasi ya. Taka itu hanya perkumpulan para advokat. Dan perkumpulan para advokat itu salah satunya ada saya di dalamnya gitu ya. Dan bukan hanya saya, kemudian Bang Aka, kemudian Mbak Soraya, dan ada Bang Petrus Celestinus yang lainnya juga. Jadi kami itu ada di dalam tim Taka karena untuk membersamai Mas Roy dan rekan-rekan yang lain. Jadi kalau dikatakan pemecatan mungkin menurut saya ya Mbak Vera ya, mungkin sesuatu yang agak berlebihan lah. Karena kami ini juga tidak pernah diangkat oleh tim Taka ya, kecuali kami ini organisasi ya. Ada SK-nya misalnya gitu. Kami ini hanya perkumpulan advokat yang kemudian mendapatkan surat kuasa dari Mas. Iya, mantap. Ya, mantap. Cakar terus, Pel. Ah, Gopur Sang Aji ya dipecat, dan karena dipecat kemungkinan besar ya maunya si Tompel ya diberhentikan sebagai pengacaranya si Dewa Panci ya. Jadi dari sini kita paham teman-teman ya. Sebetulnya para pembenci Pak Jokowi ini saling cakar sendiri. Ya, anggap aja ini adalah pertunjukan gratis. Lanjut. Ya, bener ya. Ini adalah klarifikasi dari si Tompel. Paten kali kau, Pel. Ya. Menurut saya, Pel, ini adalah keputusanmu yang paling tepat selama ini, ya. Selama ini kan kau dinilai koplak tuh, koclak oleh banyak netizen ya. Saya pun sama. Tapi kali ini aku beri apa keputusanmu ini aku beri nilai 100 lah, Pel ya. Lu kok bisa, Bang? Lah iya. Kalau makin dipecat, kan nanti dia cakar-cakaran sendiri. Iya tuh, iya. Jadi Pak Jokowi itu nggak usah lah ngelawan mereka ini ya. Karena mereka ini semua nanti akan tumbang sendiri karena cakar-cakaran. Aduh, aduh, aduh. Loh, kok jadi begini sih? Padahal kalau muncul di Polda dan konfirmasi pers kelihatan kompak banget. Aduh, aduh, aduh. Lanjut. Apa namanya, beredar dalam konferensi pers yang Mas lakukan, terutama dalam tulisan yang beredar, itu Mas mengatakan bahwa pemecatan Abdul Ghafur Sangaji dan Soraya bukan sekedar soal beda pendapat, tapi sudah katakan saja erat berkaitan dengan etika dan loyalitas. Peristiwa ini mengingatkan kami pada peristiwa Jahmada Girsang yang belakangan membawa Rizwan Sianipar ke Solo dan kemudian mengambil
fasilitas restoratif justice begitu. Kenapa demikian? Ghafur Sangaji dengan Jahmada Girsang itu memiliki kesamaan, masuk ke tim kami itu tidak dikenal oleh kami. Dalam ungkapan yang hiperbolis itu mengemis lah untuk bisa menjadi bagian dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Jahmada Girsang masuk saat kami mengawal semua ya klien kami yang masih bersatu saat itu di Komnas HAM. Tiba-tiba masuk Jahmada Girsang, ya husnuzon kami karena kami butuh banyak lawyer, semakin banyak semakin baik ya kita masukkan. Abdul Ghafur Sangaji juga sama, dia tiba-tiba hadir saat kami rapat di kantor Bang Ahmad Yani karena kami biasa memanfaatkan fasilitas anggota tim, di antaranya senior kami Bang Ahmad Yani memberikan fasilitas kantornya untuk rapat. Abdul Ghafur ini masuk ketika ada perkembangan tersangka meningkat menjadi 12 orang, termasuk di dalamnya dulu ada Abraham Samad, mantan ketua KPK, kemudian ada Michael Sinaga, sama Babe Aldo Rido. Ini yang menambah deret ada 12 terlapor. Dan masih sama ceritanya. Ya, dia datang dalam tanda petik seperti mengemis, ya kita terima karena kita husnuzon, siapapun dengan latar apapun ingin membantu, ayo bareng-bareng. Dan karena anak ini punya kecerdasan intelektual yang lumayan, lalu kami beri tempat yang menurut kami tempat yang kami hormati ya. Layak lah ya. Kita beri posisi yang terhormat. Bahkan dalam setiap hal yang berkaitan dengan tim kami, kita rekomendasikan untuk bisa bicara untuk dan atas nama tim yang kami sebut dengan Roy Suryo CS ya. Karena kan panjang nih atribusinya, suka nanya itu. Bang, atribusinya Bang? Tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktif, aduh panjang Bang. Tim Roy CS ya. Ya udah gitu. Nah, dan itu dulu sempat dikomplain oleh Refli Harun karena dia membentuk RRT, katanya Roy itu punya dia. Lah kalau mau komplain sebenarnya kami duluan, inti kan belakangan. Ya kami katakan Roy CS itu kan masih ada Kurnia Triroyani, Rustam Effendi, Rizal Fadila. Jadi menurut kami nggak ada masalah lah yang gitu-gitu. Persamaannya satu itu, sama-sama datang, tidak kami kenal, tapi kami mengapresiasi setiap orang yang ingin berjuang kami terima. Atau bahasa hiperbolisnya yang mengemis lah di tim ini, kira-kira begitu bahasa hiperbolisnya. Nah kesamaan kedua, mereka itu sama-sama berkhianat, tidak loyal dengan tim yang dibangun 2 tahun lebih lah katakanlah. Karena faktor yang sama juga, Refli Harun. Kenapa saya sebut begitu? Karena Jahmada Girsang ini tanpa sepengetahuannya justru membentuk tim baru bersama Refli Harun. Yang kemudian memboyong Rismon ikut Refli Harun. Dan dia pula yang akhirnya meninggalkan Refli Harun bersama Rismon pergi ke Solo. Ya, ini adalah netizen yang mengomentari sidang gugatan pra peradilan ya yang dilayangkan oleh si Dewa Panci beberapa waktu lalu, yang ternyata itu ditolak oleh majelis hakim karena ya tidak sesuai lah ya kan. Iya, tidak memiliki cukup bukti ya, tidak ada 2 alat bukti yang dianggap cukup ya. Dan kita kembali lagi nih kepada si pengacaranya yang cakar-cakaran ya. Udah kalah terus ya kan, menggugat sana gugat sini ditolak, kalah, salah ya kan. Ini si pengacaranya ini sedang cakar-cakaran. Saya ini bingung jadinya nanti kalau ini si Dewa Panci di sidang bersama si Dokter Mangkrak, kemudian para pengacaranya saling cakar-cakaran. Ini gimana ceritanya nanti gitu loh. Tapi nggak masalah lah, itu akan menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik tentu saja bagi kita semua. Oke, lanjut. Rontok dengan sendirinya ketika melawan orang baik, itulah yang terjadi pada kubu Roy Panci. Berat. Benar kata Bambang Pacul, ngelawan orang baik itu berat bro. Coba Pak Jokowi cuman diem aja tuh. Dia apa-apain saya diem, di jelek-jelekan saya diem, di fitnah saya diem. Loh coba, tapi yang fitnah yang ini pada berantakan dengan sendirinya bro. Sekarang ini kondisinya sangat memprihatinkan kubu para pembenci itu.
Dari kubu Roy Suryo, terus Refli Harun dan Kosinudin ini sekarang lagi berantakan, lagi pecah belah bro. Nggak tahu ini teknik pura-pura pecah belah atau memang benar-benar pecah belah. Mengingat jurus yang dimainkan adalah persidangan antara Roy Suryo dan Dr. Tifa itu tidak jadi satu bro, dipisah-pisah. Makanya dia menggunakan teknik pecah belah seperti itu. Jadi ketika antar persidangan di persidangan pertama itu dia itu kalah, dia akan mempelajarin semua itu. Jadi akan dipelajari apa kekurangannya, ntar dipersiapkan di persidangan Roy Suryo yang di belakang. Itulah tekniknya mereka. Jadi jangan percaya bahwa ini benar-benar pecah, tapi ini hanya jurus kadal bro. Jurus kadal. Mereka pura-pura pecah belah. Jadi mereka tim itu dibagi dua antara persidangan Roy Suryo dengan persidangannya si Dr. Tifa. Itulah jurus kadal mereka itu. Jadi jangan mudah terjebak, tertipu dengan hal-hal semacam ini. Kalau masalah drama, masalah hoak, fitnah, mereka gini memang jago ya bro. Ketika mereka menarasikan bahwa penangkapan Roy Suryo itu seolah-olah kayak G30S atau gimana itu. Ketika dihadirkan di persidangan mereka melempem bro, nggak bisa membuktikan itu karena petugas udah mengantisipasi dengan penangkapan itu dengan dokumentasi melalui video. Jadi apa yang dinarasikan mereka semua itu dibantah dengan video yang diputar di persidangan. Katanya petugas seolah-olah kayak G30 pakai masker, bawa senjata atau apa. Itu semuanya dibantah di persidangan dengan membuktikan dengan video. Makanya dia melempem dan lagi-lagi keok lagi bro. Alhamdulillah mau dengar katamu. Wah inilah lihat sendiri. Waduh, beneran gak isi teman-teman? Beneran gak ini bahwa sebetulnya ini ya hebat juga ya si Dewa Panci ini ya, si tukang ngibulin ini sepertinya ada aroma bahwa si dokter mangkrak ini akan dijadikan tumbal gitu loh. Ngomong-ngomongin tumbal ini saya jadi ingat Ruben gitu ya sama Sarwendah ini. Nah ini si Dewa Panci ini kayaknya ingin menumbalkan si dokter mangkrak gitu. Jadi biarlah si dokter mangkrak itu menjalani sidang lebih dulu, kemudian si Dewa Panci ini pura-pura melakukan gugatan pra peradilan ya, agar ya sidangnya itu nggak bareng gitu loh, diseplit dan dimundurkan. Nah walaupun akhirnya ditolak. Nah nanti kalau si dokter mangkrak ini terbukti bersalah ibaratnya divonis pengadilan, bisa jadi nanti si Dewa Panci itu meminta maaf kepada Pak Jokowi. Waduh, akal bulus. Lanjut. Dengan adanya pra, rupanya ada yang memanfaatkan ketentuan KUHP baru yang bilang memang dengan upaya pra maka terjadi penangguhan pemeriksaan pokok perkara. Dan ini sekarang sudah terjadi jeda antara pemeriksaannya Dr. Tifa dengan pemeriksaannya Pak Roy. Dalam beberapa pra itu biasanya selesai 2-3 minggu dalam konteks tidak ditahan. Sehingga kemarin berpikir, waduh ini kalau berjeda sampai 3 minggu berarti agak jauh juga nih jedanya ya. Untuk Pak Jokowi juga harus 2 kali datang, ini juga selain merepotkan secara lawyer ada strategi litigasi gitu ya. Biasanya dengan cara Bu Tifa di depan, nanti Ibu Tifa yang pembuktian duluan, Ibu Tifa yang divonis, Pak Roy yang akan mengambil manfaatnya. Nah yang terpenting buat kami adalah jeda waktunya sudah jadi berubah. Nah, tujuannya apa tapi kalau beda cara itu? Jeda waktunya berubah, itu hanya the way to do. Tapi jeda waktunya berubah, nah waktu berubah ini, ini bisa dimanfaatkan oleh tim lawyernya Pak Roy. Untuk? Ya, sampai nggak tahu ya apakah ini menjadi reason ya. Apa ini, kenapa? Karena nanti Ibu Tifa yang pembuktian di depan, Ibu Tifa yang divonis duluan, beliau di belakang, dengan catatan semua yang kurang-kurang di pemeriksaan yang pertama akan dirapihkan di belakang. Itu strateginya para lawyer. Tapi kembali lagi ya, ini kan persepsi dan setiap lawyer pasti akan berpikiran seperti ini. Jadi intinya kami karena udah kebuka duluan di sidangnya Dr. Tifa, kekurangan-kekurangan nanti dilapis kemudian disempurnakan di sidangnya Mas Roy. Misalnya
melempar 5 pertanyaan, ternyata ada yang lupa. Iya. Nah, di belakang ini bisa rapi. Oke. Nah, jadi nanti banyak manfaat pembelaannya di Paroy, di Butiva Oke, ini justru strategi, tidak oke. maksimal. Itu Ya, secara strategi masuk ya. akal, oke, terus? Nah, tapi kembali lagi ya, kalau kami sah-sah aja. Itu strategi yang sah. Tapi tentunya kami juga akan mengantisipasi. Kami akan bekerja sama dengan teman-teman kejaksaan karena hari ini kan semua kepentingan hukum Pak Jokowi sudah diambil oleh jaksa. Kami akan berkoordinasi, akan mengingatkan tim jaksa bahwa ini seperti ada strategi seperti itu sehingga perlu kita imbangi agar paling tidak dalam persaingan kita harapkan adalah kebenaran akan terbuka, keadilan dapat diwujudkan dan seluruh permainan tidak bisa menggeser keadilan itu sendiri. Ya, ini menarik sekali teman-teman ya. Apa namanya analisis yang disampaikan oleh bapak-bapak barusan yang sepertinya memang cukup akademis ya. Karena ya kita ngelihat di belakangnya itu banyak sekali lemari berisi tumpukan buku yang tidak rapi. Itu petanda bahwa buku tersebut itu sering diambil dan sering dibaca. Jadi kalau misalnya nih ada orang nih bikin konten di belakangnya itu rak buku yang sangat rapi, udah jelas itu pajangan. Nggak pernah dibuka makanya rapi ya. Dan terbukti dari pernyataannya ini kelihatan sekali ini bukan orang sembarangan ya. Jadi memang kita lihat bareng-bareng lah bahwa para pembenci Pak Jokowi, si tukang fitnah ini itu nyaris persis lah dengan yang disampaikan oleh netizen barusan, bapak-bapak barusan. Nah, menurut teman-teman bagaimana ya? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.